Sore itu, langit pasar Cendrawasih gelap seperti hati orang yang sudah terlalu lama kecewa. Hujan turun dengan deras, membasahi atap seng kios, jalanan becek, dan orang-orang yang tak sempat lari. Di sudut pasar, Rian berdiri memeluk tubuhnya sendiri. Jaket kumal yang ia pakai sudah tak lagi bisa menahan dingin, apalagi menolak air. Rambutnya lepek, celana panjangnya basah sampai lutut. Ia tidak membawa apapun selain gitar kecil yang senarnya sudah karatan dan plastik kresek hitam yang isinya entah apa. Rian bukan siapa-siapa di pasar itu. Ia cuma pengamen yang sering diusir satpam, kadang membantu angkat-angkat barang kalau sedang ada yang butuh. Uang receh dari ngamen atau sisa makanan dari pedagang jadi makan malamnya. Tapi hari itu, ia tidak berniat mengamen. Perutnya melilit karena belum makan sejak kemarin. Ia hanya ingin berteduh sebentar. Ia melangkah pelan ke depan sebuah toko kelontong besar. Toko itu punya atap yang menjorok keluar, cukup luas untuk berteduh. Tapi belum sempat Rian berdiri lebih dari 2 menit, suara keras membentaknya. "Hei, pergi kamu dari sini. Jangan bikin toko saya bau." Itu suara Bu Mirna, pemilik toko kelontong terbesar di pasar Cendrawasih. Wajahnya datar tapi matanya tajam seperti pisau. Ia mengenakan daster mahal dan sandal bersih. Tangan kirinya memegang plastik berisi uang, tangan kanan menunjuk langsung ke wajah Rian. "Saya cuma numpang berteduh, Bu," ujar Rian lirih. "Numpang," katanya. "Kalau semua gelandangan numpang, nanti saya buka panti asuhan, bukan toko kelontong. Pergi." Beberapa pengunjung dan pedagang lain melihat kejadian itu. Sebagian pura-pura tidak tahu, sebagian melirik dengan iba, tapi tak satu pun bergerak menolong. Pasar ini sudah biasa melihat pemandangan seperti itu. Rian hanya satu dari puluhan anak jalanan yang lalu lalang setiap hari. Rian tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, menunduk, air hujan menetes dari ujung rambutnya. Tapi Bu Mirna belum puas. "Sampah masyarakat. Bau. Pengganggu. Pergi sekarang atau saya siram kamu pakai air comberan." Ancaman itu ternyata bukan sekadar omong kosong. Bu Mirna masuk ke dalam, lalu kembali membawa ember bekas pel lantai. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia menyiramkan air itu ke arah Rian. Air kotor itu mengenai celana dan kaki Rian. Beberapa orang menahan napas, sebagian tertawa kecil. Rian menggigit bibirnya, menahan emosi yang bergolak di dada. Udah tahu nggak laku, masih juga sok ngemis di tempat orang jualan. "Pergi sana." Dengan langkah pelan, Rian menjauh dari toko itu. Ia tidak berkata apa-apa, tidak melawan, tidak melirik siapapun. Tangannya menggenggam erat gitar kecilnya, sementara plastik kreseknya jatuh ke tanah. Isinya cuma sepasang sandal jepit putus, roti basi, dan sehelai kaos lusuh. Ia berjalan menuju ujung pasar, ke kolong jembatan yang biasa jadi tempatnya tidur. Hari sudah mulai gelap. Hujan masih deras. Beberapa orang berlarian menutup toko, takut air masuk ke dalam. Tapi Rian tetap melangkah, seperti orang yang tidak punya tempat di dunia ini. Kolong jembatan itu bau, lembab, dan sempit. Tapi disitulah tempat Rian merasa aman. Tempat satu-satunya yang tidak menolak kehadirannya. Ia duduk di atas kardus yang sudah hampir larut jadi bubur karena air hujan. Ia memeluk gitar kecilnya. Bukan untuk main, tapi untuk merasa bahwa masih ada sesuatu yang bisa dipegang. Rian menatap langit yang nyaris tak terlihat dari balik balok beton jembatan. Matanya basah. Bukan hanya karena hujan, tapi karena hinaan yang lebih menyakitkan daripada dingin dan lapar. Ia mengingat wajah ibunya, yang meninggal 3 tahun lalu. Lalu ayahnya, yang kabur entah kemana sejak ia SD. Sejak itu, hidupnya seperti kapal pecah yang terseret ombak. "Aku bukan sampah," gumamnya pelan. Tapi suara itu terdengar seperti kebohongan di telinganya sendiri. Malam itu, suara pasar perlahan hilang. Hanya ada bunyi gemericik air dan sesekali derak kendaraan di atas jembatan. Tapi bagi Rian, malam itu bukan sekadar malam yang basah.
Itu adalah malam di mana harga dirinya diinjak tanpa ampun. Malam di mana dunia seperti mengingatkannya bahwa ia tidak punya siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Ia tidak tahu bahwa seseorang melihat kejadian itu dari jauh. Seorang pedagang kaki lima yang biasa menjual gorengan di gerobak kecil. Namanya Pak Darto. Ia duduk di bangku kayu reotnya, memandangi toko Bu Mirna dan sosok Rian yang berjalan pergi. Ia tidak bicara apa-apa, tapi wajahnya menyeratkan sesuatu. Bukan kasihan, tapi rasa paham. Pak Darto sudah lama berjualan di pasar Cendrawasih. Ia tahu watak setiap orang di sana. Ia tahu bahwa di balik sikap sombong Bu Mirna, ada ketakutan akan kehilangan. Dan di balik tubuh kurus Rian, ada semangat yang belum padam. Malam itu, Rian akhirnya tertidur dengan tubuh menggigil. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang baru mulai tumbuh. Rasa marah. Bukan marah kepada Bu Mirna, tapi marah kepada dirinya sendiri karena merasa lemah. Dan dari amarah kecil itulah, nanti akan tumbuh sesuatu yang besar. Pagi hari di kolong jembatan tak pernah benar-benar cerah. Meski matahari sudah naik, cahaya sulit menembus celah-celah beton yang kotor. Rian terbangun oleh suara klakson dari atas jembatan. Tubuhnya pegal, gatal karena basah semalam, dan perutnya masih kosong. Ia duduk, bersandar pada dinding jembatan yang dingin. Di sampingnya, plastik kresek hitam yang tadi malam sempat jatuh, kini dipeluk seperti harta paling berharga. Tidak ada rencana hari ini. Tidak ada harapan. Hanya bertahan hidup. Tak jauh dari tempatnya duduk, Pak Darto tengah menata gorengan di gerobaknya. Usianya sekitar 55 tahun, rambut mulai memutih, dan tubuhnya kecil tapi cekatan. Ia melihat Rian dari kejauhan, lalu berjalan mendekat sambil membawa bungkusan kertas coklat berisi 2 tahu goreng dan 1 bakwan. "Makan dulu, nak," kata Pak Darto sambil menyodorkan bungkusan itu. Rian menatapnya dengan ragu, lalu menyambut perlahan. "Terima kasih, Pak." Mereka duduk berdampingan di lantai jembatan. Rian makan perlahan. Lidahnya hampir lupa rasa makanan. "Bakwan itu seperti keajaiban kecil pagi ini. Semalam aku lihat kamu dimarahin sama Bu Mirna," kata Pak Darto setelah hening beberapa saat. Rian mengangguk, tidak bicara. Pak Darto menarik napas dalam. "Saya sudah puluhan tahun di pasar ini. Sudah banyak lihat orang naik dan jatuh. Tapi yang saya tahu, yang kuat itu bukan yang punya modal besar. Yang kuat itu yang bisa bangkit waktu dijatuhin." Rian menatap Pak Darto. Matanya memerah. "Saya capek, Pak. Kayak hidup saya cuma buat ditendang-tendang orang." Pak Darto tersenyum kecil. "Saya tahu rasanya. Dulu saya juga pernah dianggap nggak berguna. Tapi waktu itu ada orang bilang ke saya, kalau kamu dianggap sampah, jadilah pupuk yang bisa bikin orang lain tumbuh." Rian mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Artinya, kamu boleh dihina, diremehkan, bahkan dibuang. Tapi jangan biarkan itu bikin kamu busuk. Jadikan itu bahan untuk tumbuh. Biar kamu bisa bantu orang lain juga. Itu baru luar biasa." Ucapan itu masuk ke telinga Rian seperti air hangat yang menenangkan. Tak ada yang pernah bicara seperti itu padanya. Dunia terlalu sibuk mencibir, bukan menguatkan. "Kalau kamu mau, saya bisa ajarin sedikit-sedikit," lanjut Pak Darto. "Nggak banyak, tapi kamu bisa bantu saya di gerobak. Nanti dari situ kamu bisa pelan-pelan mulai ngerti cara cari duit halal." Rian terdiam. Tawaran itu sederhana, tapi terasa seperti pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka. Ia menatap wajah Pak Darto, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dilihat sebagai manusia. Hari itu, Rian mulai belajar dari hal-hal kecil. Membantu Pak Darto menyiapkan bahan, membersihkan gerobak, hingga mengantar pesanan ke kios-kios langganan. Ia tidak digaji, tapi selalu diberi makan dan diberi waktu untuk bertanya apapun. Malam harinya, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Rian duduk menulis di sebuah kertas bekas bungkus gorengan. Ia menulis hal-hal kecil yang ia pelajari.
Tahu isi jangan dibikin terlalu awal, nanti kulitnya lembek. Minyak bekas bikin rasa gorengan jelek. Senyum bikin pembeli balik lagi. Tulisan itu bukan untuk siapa-siapa. Tapi bagi Rian, itu jadi cara untuk menjaga semangat. Setiap malam, ia tambah 1-2 poin. Pelajaran kecil yang ia petik dari hari yang sederhana. Pak Darto melihat perkembangan itu diam-diam. Ia tidak pernah memuji berlebihan. Tapi setiap kali Rian berhasil menyelesaikan tugas, ia hanya bilang, "Bagus." Dan itu cukup untuk membuat Rian tersenyum diam-diam. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Pak Darto mengajak Rian duduk di belakang gerobak. "Kamu tahu, kenapa saya mau bantu kamu?" tanya Pak Darto. Rian menggeleng pelan. "Karena saya lihat kamu punya mata orang yang belum menyerah. Banyak anak jalanan lewat sini, tapi kamu beda. Kamu masih punya rasa malu, tapi juga punya rasa ingin tahu. Itu kombinasi langka." Rian hanya menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. "Jangan buru-buru jadi orang sukses," lanjut Pak Darto. "Belajar dulu. Jadi orang baik dulu. Karena kalau sukses datang sebelum kamu siap, itu bisa jadi bencana." Malam itu, saat Rian kembali ke kolong jembatan, ia tak merasa sendirian. Ia punya alasan untuk bangun besok pagi. Patah hatinya belum sembuh, luka-lukanya belum kering. Tapi ia tahu, ia sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Di pasar, suara orang-orang masih terdengar. Tawar-menawar, tawa sinis, teriakan marah. Tapi di antara semua itu, ada satu suara baru di hati Rian. "Aku bukan sampah. Aku pupuk. Dan aku akan tumbuhkan sesuatu." Rian tidak langsung berubah jadi orang sukses. Ia masih tidur di kolong jembatan dan makan seadanya. Tapi hari-harinya kini punya arah. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, membersihkan diri seadanya dengan air keran di belakang pasar, lalu membantu Pak Darto menyiapkan gerobak. Rutinitas itu memberi Rian ritme hidup yang baru. Setelah urusan gorengan selesai, ia tak langsung pulang. Ia mulai menawarkan bantuan ke pedagang-pedagang lain. Ada yang menyuruhnya angkat galon, sapu lantai kios, jaga lapak sebentar. Upahnya tak seberapa, kadang cuma sebungkus nasi atau beberapa ribu rupiah, tapi Rian tak pernah menolak. Dari pekerjaan serabutan itu, Rian belajar sesuatu yang tak diajarkan di sekolah, kepercayaan. Jika ia datang tepat waktu, bekerja dengan jujur, dan bersikap sopan, pedagang akan senang memanggilnya lagi. Itulah pelajaran pertama yang ia catat di kertas kecil miliknya. Jangan bikin orang ragu menitipkan sesuatu. Suatu hari, ia diminta membantu Pak Seno, pedagang sayur, mengantar pesanan ke beberapa kios hotel. Dari situ, Rian melihat bagaimana alur dagang dalam jumlah besar. Ia perhatikan cara Pak Seno mencatat pesanan, menawar harga, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Jualan sayur itu bukan cuma soal harga murah, kata Pak Seno sambil menyetir mobil pick-up tuanya. Kita jual kepercayaan. Kalau sekali salah timbang atau telat kirim, orang gak balik lagi. Ucapan itu menempel di kepala Rian seperti lem. Ia mulai mengerti bahwa dagang bukan cuma urusan untung rugi. Ada nilai di dalamnya. Integritas. Rian juga belajar dari para ibu-ibu warung yang terlihat remeh, tapi cerdik. Mereka tahu kapan harus potong harga, kapan harus naikkan sedikit. Mereka tahu lidah pelanggan, dan tahu cara menyimpan bahan supaya awet tanpa kulkas. Dari mereka, Rian mencatat, tahu apa yang disukai orang, lebih penting daripada punya barang banyak. Suatu kali, ia membantu seorang pedagang telur yang kewalahan saat kiriman datang mendadak. Rian angkat peti, susun rak, bersihkan tempat. Di akhir hari, si pedagang memberinya uang 10.000 dan berkata, "Kalau kamu serius, nanti saya kenalin sama langganan yang butuh kurir." Hari-hari Rian penuh dengan hal-hal baru. Ia belajar diam-diam, menyerap seperti spons. Ia jadi tahu bahwa pasar bukan cuma tempat jual beli, tapi medan perang bagi orang kecil. Siapa yang tahan banting, sabar, dan bisa dipercaya, dia yang menang.
Waktu kosong di malam hari ia pakai untuk mencatat dan menghitung. Ia menyalin harga barang, mencatat fluktuasi, bahkan mulai menghitung selisih harga dari satu kios ke kios lain. Ia mulai punya mimpi kecil, buka lapak sendiri. Tapi ia tahu, mimpi saja tidak cukup. Ia butuh strategi. Satu malam, saat ia sedang menulis di dekat gerobak Pak Darto, pria tua itu duduk di sampingnya sambil membawa teh hangat. "Kamu ini rajin banget nulis. Mau jadi apa, penulis?" Rian tersenyum. "Enggak, Pak. Saya cuma takut lupa." "Lupa apa?" "Lupa pelajaran-pelajaran kecil. Takut saya ulang kesalahan yang sama." Pak Darto mengangguk pelan. "Bagus. Tapi jangan cuma ditulis. Praktekin." Malam itu, Rian tidur lebih nyenyak. Buku catatannya sudah penuh setengah, dan tekadnya tumbuh lebih kokoh. Ia belum punya modal, belum punya tempat, tapi ia punya ilmu dasar yang pelan-pelan ia bangun dari bawah. Dunia belum berubah. Hujan masih turun seenaknya. Orang-orang masih melihatnya sebelah mata. Tapi Rian tidak lagi merasa tak berarti. Ia sudah mulai menemukan fungsinya. Pagi itu, Rian berdiri di depan los kecil yang kosong di ujung pasar Cendrawasih. Tempat itu dulunya lapak mangga yang kini ditinggalkan pemiliknya karena kalah saing. Dindingnya dari triplek lapuk, lantainya semen kasar, dan atapnya bocor sedikit. Tapi bagi Rian, tempat itu seperti lembaran kertas baru. Ia mendapat tempat itu dari Pak Darto, yang mengenalkannya pada ketua paguyuban pedagang. Setelah melalui diskusi panjang dan jaminan dari Pak Darto, ia diizinkan menyewa lapak itu dengan harga sangat murah. Modal awalnya hanya uang pinjaman 500.000 dari tabungan gerobak gorengan, dan sedikit sisa uang hasil bantu-bantu pedagang selama berbulan-bulan. Dengan uang itu, ia membeli kerupuk, kacang bawang, rengginang, dan beberapa toples plastik bekas. Ia tahu, ia tidak bisa menjual yang mahal dulu. Tapi ia percaya, makanan ringan adalah barang yang selalu dicari, terutama oleh pedagang dan pengunjung pasar yang ingin camilan sambil menunggu pembeli. Ia mengecat papan nama kecil bertuliskan, "Rian Snack, jujur dan murah." Hari pertama dagang, tak ada yang mampir. Beberapa pedagang lewat dan hanya melirik. Seorang ibu bahkan berkata, "Ah, paling 2 minggu juga tutup." Rian tidak marah. Ia sudah terbiasa dengan keraguan. Tapi ia tidak mau usahanya kandas tanpa mencoba. Ia berdiri di depan lapaknya, menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum dan tawaran rasa. "Bu, mau coba kerupuk udangnya? Gratis untuk yang pertama kali." Hari kedua, 2 orang membeli segenggam kerupuk. Hari ketiga, 5 orang mampir. Hari keempat, seorang pedagang pakaian memesan toples penuh untuk dikirim setiap Jumat. Rian mulai mengerti, bukan produk yang dijual, tapi pengalaman. Ia menjaga senyum, memberi tester, dan memastikan dagangannya bersih dan renyah. Satu pelajaran penting yang ia pegang dari Pak Darto, kalau orang datang ke lapakmu karena harga, mereka akan pergi saat harga lain lebih murah. Tapi kalau mereka datang karena kamu jujur dan enak diajak ngobrol, mereka akan kembali meski hargamu sedikit lebih mahal. Ia pun menerapkan itu. Saat seseorang komplain soal kerupuk melempem, ia langsung menggantinya tanpa tanya. Saat ada anak kecil yang tertarik tapi tak punya uang, ia beri sejumput rengginang gratis. Ia tahu, semua itu akan kembali dalam bentuk kepercayaan. 1 bulan berjalan, lapaknya mulai dikenal. Ia mencatat pemasukan harian, menghitung ulang pengeluaran, dan menyisihkan keuntungan sedikit demi sedikit. Ia juga tak lupa mencatat siapa saja yang sering membeli. Ia beri mereka catatan kecil atau bonus setiap pembelian tertentu. Suatu sore, Pak Darto datang membawa teh hangat seperti biasa. Mereka duduk di depan lapak Rian sambil menikmati angin pasar. "Bagus," kata Pak Darto pendek. Rian menoleh, tersenyum. "Apa yang bagus, Pak?" "Kamu nggak jualan dagangan, tapi jualan diri kamu sendiri. Bukan dalam arti buruk, ya. Tapi kamu mulai dikenal bukan karena kerupukmu, tapi karena kamu."
Rian hanya mengangguk. Ia merasa usahanya mulai dihargai. Namun bukan berarti semuanya mulus. Beberapa kali ia menerima cacian dari pedagang saingan yang iri karena pelanggan mulai berpindah. Pernah dagangannya dijatuhkan dengan sengaja. Pernah pula digosipkan pakai bahan bekas. Tapi Rian tak membalas. Ia justru mengundang para pedagang itu mencicipi langsung dagangannya. Ia percaya, cara terbaik melawan fitnah adalah bukti nyata. 2 bulan kemudian, ia punya pelanggan tetap dari kios baju, tukang ojek, hingga ibu-ibu penjual sayur. Ia mulai titipkan kerupuk ke warung kopi dan kios kecil di sekeliling pasar. Modalnya masih kecil, tapi perputarannya mulai cepat. Ia belajar soal distribusi, soal menjaga stok, dan soal menjaga relasi. Suatu malam, Rian menatap lapaknya dari kejauhan. Ia teringat hari ketika ia disiram air comberan, dihina sebagai sampah. Tapi kini, di tempat yang sama, ia berdiri sebagai pemilik usaha kecil yang jujur dan mandiri. Harapan pertama memang kecil, gumamnya. Tapi dari sinilah semuanya bisa tumbuh. Ia menuliskan kalimat itu di bukunya malam itu. 4 bulan sejak membuka lapak, Rian sudah punya pelanggan tetap, beberapa titik-titik jualan, dan kepercayaan dari para pedagang kecil di pasar Cendrawasih. Tapi seperti kata Pak Darto, pasar adalah tempat ujian, bukan tempat duduk nyaman. Semakin Rian tumbuh, semakin besar pula tantangan yang datang. Tantangan pertama datang dari pedagang camilan lama bernama Bu Asih. Awalnya mereka bersikap ramah, saling sapa. Tapi ketika Rian mulai lebih ramai, Bu Asih mengubah sikap. Ia menyebarkan kabar bahwa dagangan Rian dicampur bahan pengawet berbahaya. Bahkan pernah membayar orang untuk memborong dagangan Rian lalu membuangnya agar tampak tidak laku. Rian terpukul. Ia sempat ingin menyerah. Tapi Pak Darto menenangkan. Kamu tahu kenapa dia begitu? Karena kamu bikin dia takut. Jangan balas. Buktikan saja. Orang akan lihat siapa yang konsisten. Dan memang, setelah beberapa minggu, kabar miring itu tenggelam sendiri. Para pelanggan tetap datang. Bahkan beberapa pembeli baru muncul karena penasaran dengan kabar tersebut. Namun masalah tidak berhenti di sana. Suatu malam, lapaknya kebobolan. Entah siapa pelakunya, tapi toples-toples kosong diacak-acak, dagangan tercecer, dan uang hasil penjualan raib. Tidak ada saksi. Satpam pasar hanya bisa geleng kepala. Rian terduduk lemas. Modal yang terkumpul selama berbulan-bulan hilang dalam semalam. Ia kembali tidur di kolong jembatan dengan pikiran kalut. Tapi esok harinya, ia tetap datang ke pasar. Ia berdiri di depan lapaknya yang berantakan. Lalu mulai menyapu, menyusun ulang toples, dan membersihkan meja kayu seadanya. Pak Darto menghampiri. Kali ini tidak berkata apa-apa. Hanya menyerahkan 1 kantong kecil berisi kacang tanah mentah. Mulai lagi dari sini, katanya. Rian tahu, itu bukan sekadar bantuan. Itu adalah pengingat, bahwa selama masih hidup, kesempatan selalu ada. Dengan uang seadanya dan bantuan kecil dari 2 pedagang langganannya, Rian kembali belanja dalam jumlah sedikit. Ia membuat camilan sendiri, kacang bawang, keripik singkong pedas, dan kerupuk mie. Semua dilakukan manual di belakang kios Pak Darto yang memberinya sudut kecil untuk produksi. Saat keadaan mulai membaik, Rian memutuskan untuk memperluas jangkauan. Ia mulai berkenalan dengan beberapa pedagang dari pasar tetangga. Ia menawarkan kerjasama titip jual dengan sistem bagi hasil. Dari situ, ia belajar soal logistik, cara mengantar tepat waktu, menjaga kualitas, dan menangani keluhan pelanggan. Tapi logistik bukan perkara mudah. Pernah sekali, pengiriman ke pasar tetangga terlambat karena ban motor kempes. Dagangan basi, pelanggan marah, dan mitra kecewa. Rian datang langsung minta maaf, membayar ganti rugi dengan sisa uang simpanannya. Pengalaman itu menyakitkan, tapi justru membuatnya sadar. Jika ingin tumbuh, ia harus punya sistem, bukan sekadar semangat. Ia mulai mencatat lebih rapi, menata stok, menyesuaikan produksi dengan permintaan.
Ia bahkan belajar sedikit-sedikit tentang manajemen dari buku bekas yang dibelinya di toko loak. Di sisi lain, ia mulai dipercaya oleh beberapa pedagang lain untuk membantu suplai barang. Ia menjembatani antara pedagang kecil dengan grosir yang lebih besar, dengan sistem yang saling menguntungkan. Dari situ, jaringan kecilnya mulai terbentuk. Namun kehidupan di pasar tidak selalu bisa ditebak. Suatu siang, terjadi korsleting listrik di salah satu kios. Api menyambar cepat, merembet ke lapak-lapak sekitar, termasuk ke lapak Rian. Meski api berhasil dipadamkan, sebagian barang dagangannya hangus. Sekali lagi, ia dihadapkan pada kehilangan. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Para pedagang di sekitarnya ikut membantu membersihkan. Pelanggan datang memberi semangat. Bahkan Pak Seno dan Bu Rika, dua pedagang sayur dan jajanan, menyumbangkan sebagian barang dagangannya untuk membantu Rian bangkit. "Dulu kamu bantu kami, sekarang giliran kami," kata mereka. Rian menunduk haru. Ia merasa tidak sendirian lagi. Dalam 6 bulan, ia mengalami fitnah, kehilangan, dan kebakaran. Tapi justru dari semua itu, bisnis kecilnya tumbuh lebih kuat. Ia belajar bahwa usaha bukan hanya soal jual-beli, tapi soal bagaimana membangun hubungan, menepati janji, dan tidak menyerah ketika diuji. Malam itu, ia kembali menulis. Tantangan tidak menghancurkan kita. Tantangan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tahun 2025. 10 tahun telah berlalu sejak Rian disiram air comberan di depan toko Bu Mirna. Pasar Cendrawasih sudah banyak berubah. Beberapa kios direnovasi menjadi lebih modern. Sebagian pedagang lama sudah pensiun, digantikan oleh wajah-wajah baru. Tapi ada satu hal yang tetap sama, hiruk-pikuknya. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang utama pasar. Bukan pemandangan biasa di tempat yang padat dan penuh sesak seperti ini. Para pedagang menoleh, pembeli melongok, dan tukang parkir mendekat penasaran. Dari dalam mobil keluar seorang pria berjas santai, wajahnya bersih, rambutnya klimis, tapi sorot matanya tidak asing bagi yang pernah melihatnya. Itu Rian. Tapi Rian yang sekarang bukan Rian yang dulu. Ia bukan lagi pengamen kurus dengan gitar karatan. Kini ia adalah pemilik perusahaan distribusi bahan pokok yang memasok ke puluhan pasar tradisional dan minimarket kecil di 3 kota. Namanya mulai dikenal di kalangan pelaku usaha lokal. Tapi hari itu, ia datang bukan sebagai pebisnis biasa. Ia datang sebagai investor. Beberapa waktu sebelumnya, Rian membeli sebagian besar kios di Pasar Cendrawasih lewat perantara perusahaan miliknya. Ia sengaja tidak menampakkan wajah sampai semuanya sah secara hukum. Ia ingin datang bukan sebagai pembeli yang sedang menawar, tapi sebagai pemilik baru yang akan merombak sistem pasar lama yang timpang. Langkah pertama Rian sore itu adalah meninjau langsung lokasi. Ia berjalan melewati lorong-lorong pasar, menyapa beberapa pedagang yang masih ia kenal dari masa lalunya. Sebagian kaget, sebagian menyambutnya hangat, dan sebagian lagi hanya terdiam, tak percaya. "Rian?" tanya Pak Darto, yang kini lapaknya sudah sedikit lebih rapi dan punya 2 karyawan. "Iya, Pak. Saya balik lagi." Pak Darto tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu kamu bakal jadi orang besar. Tapi nggak nyangka secepat ini." Rian hanya membalas dengan senyum. Di dalam hatinya, ada rasa syukur yang tak bisa dilukiskan. Setelah berkeliling pasar, Rian berhenti di depan satu toko yang kini tampak sepi. Toko itu masih ada, tokonya Bu Mirna. Tapi kondisinya jauh dari dulu. Ket tembok mulai mengelupas, etalase penuh debu, dan pelanggan bisa dihitung dengan jari. Di balik meja kasir, Bu Mirna duduk lesu. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, matanya sayu, tubuhnya jauh lebih kurus. Ketika pandangan mereka bertemu, Bu Mirna tertegun. Sejenak ia seperti mencari-cari dalam ingatan. Lalu matanya membelalak. "Kamu, yang waktu itu?" Rian mengangguk pelan. Tak ada dendam di wajahnya, hanya ketenangan. Ia melangkah pelan masuk ke toko,
seperti orang yang kembali ke tempat di mana masa lalunya terkubur. "Saya dengar toko ini mau dijual?" tanya Rian, suaranya tenang. Bu Mirna menunduk, lalu mengangguk pelan. Saya nggak sanggup lagi kelola. Hutang menumpuk, pelanggan kabur. Dunia berubah. Saya nggak ikut berubah." Rian melihat sekeliling toko. Rak-raknya kosong, dindingnya lembab. Ia tidak sedang melihat barang dagangan. Ia sedang melihat potongan masa lalu yang pernah membuatnya merasa tak berharga. "Saya tertarik membelinya," ucap Rian. Bu Mirna mengangguk tanpa menawar. Ia tahu dia tak punya posisi tawar. Beberapa hari kemudian, proses jual beli selesai. Secara resmi, toko itu milik Rian. Tapi yang mengejutkan banyak orang adalah, Rian tidak menggusur atau mengubah total toko itu. Ia justru merenovasi ringan, mengganti rak, membersihkan, dan menyulapnya jadi pusat informasi dan logistik kecil di pasar. Tempat itu akan digunakan untuk mengatur distribusi barang bagi para pedagang kecil agar bisa bersaing dengan toko-toko besar dan modern. Rian juga mempekerjakan beberapa mantan karyawan Bu Mirna dan memberikan pelatihan digital sederhana untuk mereka. Tak ada satu kata pun ia ucapkan tentang kejadian 10 tahun lalu. Tidak di depan Bu Mirna. Tidak juga di depan siapapun. Tapi semua orang tahu. Mereka tahu siapa dia. Dan mereka tahu apa yang pernah terjadi. "Kenapa kamu nggak balas dendam?" tanya Pak Darto suatu sore, saat mereka duduk ngopi di warung kecil dekat gerbang pasar. Rian memandang langit yang mulai jingga. "Karena hidup saya bukan untuk balas dendam, Pak. Kalau saya buang waktu untuk itu, saya nggak sempat bangun semua ini." Pak Darto mengangguk pelan. "Kamu memang bukan sampah. Kamu pupuk. Dan lihat, sekarang kamu bikin orang lain tumbuh." Rian tersenyum. Di dalam hatinya, ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu babak sudah ditutup. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kemenangan yang tenang. Ia kembali ke tempat yang pernah menolaknya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pemilik yang tahu rasanya jadi orang yang tak diinginkan. Dan dengan kekuatan itu, ia membangun bukan hanya pasar, tapi harapan. Pagi itu, pasar Cendrawasih lebih ramai dari biasanya. Para pedagang sibuk merapikan dagangan, para pembeli berdesakan, dan beberapa pekerja proyek berjalan mengelilingi kios-kios lama yang sedang direnovasi. Di tengah keramaian itu, berdiri seseorang yang dulu tak dihiraukan siapapun, kini jadi pusat perhatian, Rian. Kemeja putih lengan panjang, celana bahan hitam rapi, sepatu kulit, dan name tag kecil bertuliskan, Rian Pratama, Direktur PT Cendrawasih Sejahtera. Ia tak datang dengan pengawalan, tak membawa mobil mewah, hanya berjalan kaki menyusuri ganggang pasar yang dulu menjadi saksi bisu kelaparan dan hinaan yang ia telan. Hari itu, satu keputusan besar ia buat. Toko kelontong milik Bu Mirna resmi dibeli oleh perusahaannya. Sebenarnya, pembelian itu hanya formalitas. Sudah berbulan-bulan toko itu sepi. Tak ada pembeli, stok barang banyak yang kadaluarsa, dan utang Bu Mirna menumpuk hingga ke koperasi pedagang. Pilihan yang tersisa hanya dua, menjual atau gulung tikar dengan malu. Tapi Rian bukan datang untuk merendahkan. Ia datang untuk menyelesaikan. "Saya tidak akan ubah toko ini jadi gudang," katanya pada beberapa pedagang yang berkumpul di seberang toko. "Saya akan renovasi dan sewakan kembali ke pedagang kecil. Yang penting jujur dan melayani dengan baik." Beberapa orang tersenyum kagum, beberapa masih belum percaya. Rian, si pengamen yang dulu disiram air comberan, kini jadi pemilik sebagian besar kios di pasar. Bu Mirna tak terlihat hari itu. Setelah penjualan toko, ia kabarnya pindah ke rumah kontrakan kecil tak jauh dari terminal. Kehidupannya berubah drastis. Ia yang dulu dikenal galak dan sombong, kini jarang keluar rumah. Sakit-sakitan, menurut kabar dari Pak Darto. Meski tak pernah bertemu langsung sejak kejadian dulu, nama Bu Mirna tetap hidup di kepala Rian. Bukan karena dendam, tapi karena satu pelajaran besar, bahwa manusia bisa sangat kejam saat merasa kuasa.
Dan manusia bisa sangat kuat saat memutuskan untuk tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Suatu sore, saat Rian selesai rapat dengan tim pengelola pasar, ia mampir ke warung gorengan Pak Darto. Duduk di bangku plastik, memakan tempe hangat dan teh manis. "Pak Darto, Bu Mirna kemana sekarang?" Pak Darto menatap langit sebentar, lalu menghela napas. Dia sakit. Mungkin karena stres, mungkin karena tua. Tapi hidupnya sekarang berat. Gak ada anak, suami juga udah lama meninggal. Rian menunduk. Ada rasa iba, tapi juga bingung. Perasaan dalam dirinya seperti tali kusut yang tak mudah diurai. Ia tidak ingin membalas, tapi juga tidak tahu apakah pantas untuk peduli. "Pak, saya beli tokonya bukan karena dendam." "Ya," ujar Rian pelan. Pak Darto tersenyum kecil. "Saya tahu, Rian. Orang yang punya dendam gak akan bangun kios baru buat orang kecil. Kamu udah lebih dari cukup nunjukin siapa kamu sebenarnya." Hari-hari berlalu. Toko Bu Mirna direnovasi total. Cat dinding baru, rak-rak bersih, papan nama diganti dengan huruf timbul. Toko Sejahtera Mitra Pedagang Kecil. 3 orang pedagang baru diseleksi untuk mengelola toko itu bersama-sama. Mereka dulunya pengangguran, korban PHK, dan pedagang kaki lima yang diusir dari trotoar. Saat peresmian, Rian berdiri di depan toko itu. Tak ada panggung megah, tak ada karpet merah, hanya pidato singkat dan tepuk tangan dari para pedagang. Namun di mata mereka, yang dilakukan Rian jauh lebih besar dari sekadar bisnis. Ia memulihkan sesuatu, harga diri, harapan, dan kemanusiaan. Di ujung acara, seseorang menghampirinya. Seorang perempuan tua, mengenakan kerudung lusuh dan sandal jepit. Jalannya lambat, wajahnya sayu. "Rian?" Rian menoleh. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali siapa perempuan itu. Bu Mirna. Wajahnya jauh berbeda. Kulitnya pucat, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Rian lihat. Tapi mata itu, mata yang dulu menghina dan menghardik, kini dipenuhi lelah dan keraguan. Saya cuma mau lihat," katanya. Suaranya serak. Rian tidak tahu harus berkata apa. Ia mengangguk pelan, mempersilakan tanpa berkata sepatah kata pun. Bu Mirna berdiri di depan tokonya yang kini berubah. Ia menyentuh dindingnya perlahan, seperti menyentuh masa lalu yang tak bisa kembali. "Bagus ya?" gumamnya lirih. "Lebih bagus dari dulu." Tak ada permintaan maaf, tak ada pengakuan salah. Tapi Rian tidak menuntut itu. Kalau Bu Mirna butuh tempat tinggal atau pengobatan, kabari saja. Nanti saya bantu. Bu Mirna menatapnya, mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu mau bantu orang seperti saya?" Rian tersenyum kecil. "Karena saya tahu rasanya jatuh dan gak punya siapa-siapa." Bu Mirna menunduk. Tangan gemetar memegang ujung kerudungnya. Ia tidak sanggup berkata lagi. Hanya menatap toko itu sekali lagi, lalu berjalan pergi pelan. Malam harinya, Rian duduk di meja kerja kecil di kantor pengelola pasar. Di mejanya, tergeletak sebuah amplop lusuh yang tadi diselipkan Bu Mirna ke tangannya sebelum pergi. Isinya adalah selembar surat. Tulisannya miring dan tidak rapi, seperti ditulis dengan tangan gemetar. "Rian, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah tahu siapa aku. Aku sahabat ibumu dulu. Kami sama-sama kerja di pabrik tahu. Saat dia meninggal, aku janji mau jaga kamu. Tapi hidup membuatku lupa janji itu. Aku tenggelam dalam utang, tekanan, dan kesombongan. Aku tidak mengenali kamu dulu. Maaf. Maaf yang tak terhingga." Rian membaca surat itu dalam diam. Di luar, hujan turun deras. Sama seperti malam ketika Bu Mirna menyiramnya dengan air comberan. Tapi malam ini, ia tidak merasa basah oleh hinaan. Ia basah oleh sesuatu yang lain, pemahaman. Tidak semua luka bisa sembuh dengan maaf. Tapi kadang, perbuatan bisa jadi obat yang lebih mujarab dari kata-kata. Rian menyalakan ponsel,
menulis pesan singkat kepada staf HR di perusahaannya. Tolong uruskan BPJS Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Bu Mirna mulai besok. Masukkan namanya ke program bantuan lansia. Lalu ia menutup laptopnya, menatap langit-langit, menghela napas panjang. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Bukan dengan melupakannya, tapi dengan memilih untuk tidak tinggal di sana terlalu lama. Esoknya, pekerjaan pembangunan pasar berlanjut. Tapi bagi Rian, yang dibangun bukan hanya kios-kios atau lapak. Ia sedang membangun sesuatu yang lebih dalam, martabat manusia. Dan ia tahu, perjalanannya belum selesai. Beberapa bulan setelah Rian resmi menjadi pemilik mayoritas kios di Pasar Cendrawasih, kabar mengejutkan datang dari seorang pedagang lama. Bu Mirna masuk rumah sakit. Mas Rian. Katanya sakit keras dan sendirian, kata Pak Darto suatu sore saat mereka duduk di bangku depan kantor distribusi. Rian diam beberapa saat. Hatinya dilanda perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan benci, bukan dendam, tapi juga bukan simpati biasa. Meski tak pernah membalas perlakuan Bu Mirna, luka masa lalu itu masih ada. Namun, malam itu, Rian memutuskan menjenguk. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan membawa buah-buahan serta sebungkus bubur ayam kesukaan orang sakit. Rumah sakit itu kecil, terletak di pinggiran kota, sepi dan terasa muram. Bu Mirna terbaring di kamar kelas 3. Wajahnya tirus, rambutnya rontok, dan kulitnya pucat. Saat melihat Rian masuk, ia hanya menoleh sebentar, lalu memalingkan wajah. Saya cuma mau memastikan ibu baik-baik saja, kata Rian pelan. Kamu udah menang. Apa lagi yang kamu cari? Mau lihat saya hancur? Bukan itu, Bu. Saya kesini karena saya nggak mau benci selamanya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Rian meletakkan buah dan bubur di meja kecil. Saat hendak pergi, seorang perawat masuk dan menyerahkan surat kepada Rian. Ini titipan Bu Mirna dulu waktu sadar. Katanya, kalau suatu hari Rian datang, berikan ini. Rian membuka amplop coklat itu. Di dalamnya, sebuah surat tangan dengan tulisan yang mulai goyah. Rian, kalau kamu membaca ini, berarti Tuhan kasih aku kesempatan untuk minta maaf, walau tak langsung. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku mengenal ibumu. Kami pernah sahabat waktu muda. Waktu dia meninggal, aku janji kalau bertemu anaknya suatu hari nanti, aku akan menjaganya. Tapi hidupku sudah terlalu kacau waktu itu. Aku bangkrut, kehilangan suami, dan jadi pemarah. Saat kamu berdiri di depan toko waktu itu, aku tahu itu kamu. Tapi aku menyangkal. Aku tidak siap menghadapi kenyataan. Jadi aku bersembunyi di balik kemarahan. Maafkan aku, Nak. Mirna. Tangan Rian gemetar memegang surat itu. Dunia terasa diam. Ternyata, orang yang paling menyakitinya adalah orang yang pernah berjanji melindunginya. Hidup memang punya cara aneh menertawakan manusia. Sejak hari itu, Rian memutuskan menemani Bu Mirna di hari-hari terakhirnya. Ia mengatur jadwal kerja agar bisa datang setiap pagi, membawakan makanan, bahkan kadang memijit kaki Bu Mirna saat nyeri datang. Mereka jarang bicara banyak, tapi setiap tatapan dan diam yang panjang terasa seperti sebuah pengakuan, seperti pengampunan yang pelan-pelan terjadi tanpa kata. Beberapa minggu kemudian, Bu Mirna meninggal dunia. Di pemakamannya, hanya ada 5 orang. Salah satunya Rian. Ia berdiri paling depan. Bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena akhirnya ia paham, memaafkan bukan soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang siap menutup luka. Dan Rian, anak jalanan yang dulu disiram air comberan, kini jadi orang yang paling ikhlas menaburkan bunga.